pintu kan langsung kelihatan gitu kan tembok itu tuh kayak ada bayangan. Jadi kayak rambutnya nggak terlalu panjang sih, mungkin selutut kali ya, tapi ke depan gitu, selutut ke depan. Ya udah di depan pintu kamar mandi, pas nggak tahu ya, aku kayak sekelebat doang tuh, saya bilang lihat gini. Jadi kayaknya ada orang, nggak ada, pojok kamar mandi juga, tapi beda tempat, kayak ada sisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar sedulur Gromet semuanya? Kembali lagi di SMN Pantura Podcast bersama saya Robi Panca dalam segmen Gromet Grom Yah Meding. Oke sedulur, seperti biasa di sini akan ada seorang narasumber yang akan berbagi kisah medeninya. Namun sebelum narasumber berbagi kisah medeninya, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi sedulur Gromet yang sudah menonton video-video kita dan sudah subscribe. Tak lupa saya ingin mengingatkan, konon kabarnya kalau kita membaca, bercerita, atau mendengarkan kisah-kisah horor, mereka akan tertarik dan ikut bersama kita. Oke sedulur Gromet, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini yang sudah tidak asing lagi, Mbak Bella. Mbak Bella, apa kabar? Baik Mas Robi. Mas Robi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk sama ini Mbak Bella? Lagi sibuk. Ini sibuk datang ke Mas Robi nih buat ngisi Gromet ya katanya. Jauh-jauh dari mana Mbak Bella? Dari tadi Mas. Dari tadi, iya ya. Betul. Gimana? Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Kapan nih bisa main ke rumah nanti ya? Iya, kapan-kapan lah ya. Nanti. Kalau nunggu udah pindah kali ya. Oke. Mbak Bella ini katanya ada kisah menarik terkait dulu pengalaman KKN ya. Betul sekali. Ada pengalaman misteri. Oke. Tahan dulu Mbak Bella. Oke sedulur Gromet, sebelum Mbak Bella berbagi kisah medeninya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya channel ini. Oke, langsung saja kita dengarkan kisah dari Mbak Bella. Silakan Mbak Bella diceritakan kisahnya. Iya, Mas. Terima kasih Mas Robi sebelumnya. Sama-sama. Jadi di sini Bella mau cerita terkait pengalaman Bella waktu KKN dulu. Gimana waktu kuliah dulu kan emang ada kegiatan KKN itu kan, dari kampus ke satu desa yang menurut Bella sih ya agak jauh sih, sekitar 2-3 jam dari kampus. Nah, Bella berangkat sama 11 teman Bella yang lain, berarti 12 ya, 12 sama Bella sendiri ke desa tersebut. Waktu awal itu kita emang survei dulu nih, survei terkait desanya. Survei lokasi ya? Survei lokasi, betul. Survei lokasi. Sampai lokasi tuh kayak, wah kita seneng banget nih kayak dapat desa yang asri banget. Ini mohon maaf ya. Asri sekali nih, hawanya ini sejuk. Iya, hawanya sejuk sekali. Terus asri banget, terus enak banget lah pokoknya, pemandangannya bagus gitu. Nah, habis itu kita survei terkait lokasi posko, karena di sana kita kurang lebih 45 hari nih. 45 hari kita survei terkait posko. Dapat satu posko yang memang disediakan oleh pihak desa. Jadi emang ya ini posko untuk teman-teman KKN yang ada di desa ini gitu, yang dari kampus Bella sendiri. Udah, terus kita beberes posko, karena memang kata dari yang punya rumahnya itu memang sudah kosong dari lama. Berapa lama itu Mbak? Kurang lebih itu terakhir kosong itu sekitar 2 tahun. Jadi memang hanya dipergunakan, rumahnya itu hanya dipergunakan untuk menyimpan kayu papan gitu, yang buat bangunan seperti itu. Itu udah kosong 2 tahun, akhirnya dibersihin tuh sama teman-teman, sama tim, bersihin. Dan terus habis itu kita ke balai desa.
teman-teman ke balai desa. Di situ ngobrol sama kepala desanya, sama yang lainnya, staf-stafnya juga. Lalu ada staf tanya, Mbak, poskonya di mana gitu, posko-posko KKN teman-teman di mana gitu. Terus kita nyebutin lah, oh di rumah Bapak si A gitu. Lalu entah gimana, yang staf ini tuh beliau itu bilang, oh Mbak, kalau misal di situ ini ya hati-hati, apalagi buat ini mbak-mbaknya yang cewek-cewek, bilang kayak gitu. Terus Bella bilang, kenapa Pak emang? Otomatis kan memang rasa penasaran kan, kenapa mungkin emang selain karena itu di tempat orang lain, memang yang harus kita hati-hati, tapi kan memang kenapa kok tiba-tiba bilang kayak gitu. Terus Bella tanya, kenapa Pak emang? Terus beliaunya ini bilang, gak apa-apa, soalnya emang udah kosong dari lama. Terus, oh iya Pak, makasih. Terus ada tambahan lagi, bapak-bapak nyautin. Jadi yang bapak-bapak beda dari yang staff yang sebelumnya. Bilang, nanti kalau misal kegiatan masak sama mandi jangan lebih dari maghrib ya Mbak. dan gitu. Oh iya Pak, emang pas itu cuma oh iya aja nih kita nih. Iya Pak, oke gitu. Udah tuh, terus udah kan kita pulang dari kegiatan di balai desa, kita pulang buat masih nurusin buat beberes, bagi kamar dan lain sebagainya. Kebetulan itu ada 3 kamar, yang 2 itu ada di depan ruang tamu, jadi samping ruang tamu. Jadi ruang tamu ada kamar 2, terus bagian belakang itu ada kamar 1. Tapi memang kayak kesekat tembok. Jadi ruang tamu, tembok, ada ruangan lagi, baru kamar. Nah, yang kamar belakang itu buat yang cowok-cowok. Yang kamar depan buat yang cewek-cewek. Udah tuh. Terus malamnya, biasa kita akhirnya kan capek, mungkin ya capek. Kita tidur, istirahat. Terus udah tuh keesokan harinya, kegiatan lah kita seperti biasa. Masih belum ada yang aneh-aneh lah. Karena kan memang setelah balik dari balai desa memang udah malam kan, kita langsung tidur, nggak ada yang bolak-balik kamar mandi, memang nggak ada yang ke arah belakang. Nah, sekitar hari ke-8 kalau nggak salah, 8 dan 9 itu udah mulai seperti ada yang mau kenalan mungkin ya bahasanya ya, mau kenalan dari penunggu rumah situ. Dimulai dari kita yang awalnya dapat apa ya, istilahnya wejangan atau apa ya, nasihat atau ya kata-kata gitulah dari salah satu ibu-ibu tetangga. Jadi tetangga sebelah posko, kan kita kan biasanya kalau sore-sore kalau nggak ada kegiatan nanti kita sering main ke sebelah atau gitu. Kebetulan beliau juga punya warung. Nah, jadi ngobrol lah, Mbak, gimana? Ada yang aneh nggak? Gitu. Tiba-tiba bilang gitu sama teman Bella sih, bukan sama Bella sendiri. Tapi kebetulan Bella juga lagi ada di situ. Terus teman Bella bilang, kenapa Bu, aneh-aneh apa? Nggak ada, dan gitu. Oh, kirain udah ada yang kenalan. Gitu. Terus kita langsung, enggak Bu, itu nggak ada, bilang gitu. Memang belum ada ya? Memang belum ada, waktu itu memang belum ada, saat itu memang belum ada. Sudah, terus kita ngobrol-ngobrol, iya Mbak, soalnya katanya si ibu ini nih, katanya beliau ini, dulu emang sempat, rumah ini tuh emang sempat kosong lama banget, sekitar 6-8 tahun. Sekitar 6-8 tahun itu sempat kosong. Dan, iya sempat kosong, dan sudah pernah dikontrakan, tapi hanya maksimal 6 bulan. Jadi mereka nggak pada kuat, pasti 6 bulan, kalau nggak sebelum 6 bulan pasti pada pindah. Itu udah sekitar 3 orang yang mengontrak di situ dengan orang yang berbeda ya, orang yang berbeda kontrak di situ maksimal 6 bulan. Pasti cabut orangnya. Terus kita kan otomatis penasaran kan, kenapa Bu kalau boleh tahu?
Terus ibunya bilang, Iya, soalnya yang di situ pada nakal. oh katanya gitu. Terus kita kan ya namanya mahasiswa ya, jadi kayak apa-apa walaupun kita takut tapi pasti pengen tahu aja gitu. Padahal kita juga tempat di situ gitu. Udah tuh akhirnya ibunya cuma cerita, iya soalnya di situ pada nakal. Nakal gimana bu? Ya pokoknya nakal deh mbak, bilang kayak gitu. Udah tuh ceritanya ibu itu udah selesai, kita baliklah ke posko. Balik ke posko, waktu itu tuh kita mau adain rapat untuk kegiatan, kalau nggak salah itu kegiatan 17 Agustusan. Kegiatan 17 Agustusan, kita rapat otomatis malam kan, karena memang adanya waktu dan kumpul semuanya itu malam, karena kan ada blok jam masing-masing tuh. Waktu dari pagi sampai sore kan. Udah, malam kita kumpul, tiba-tiba itu dari arah dapur kayak ada orang yang masak, kayak bunyi penggorengan sering gitu. Tapi ada yang masak nggak? Nggak ada, karena kita kumpul semua di ruang tamu tuh. Nah mulai dari situ tuh mulai banyak yang ini apa, mungkin bahasanya memunculkan diri kali ya. Sejak saat itu tuh mulai ada yang suara orang masak. Waktu kita lagi rapat itu tuh paling kedengaran orang masak. Oh ya, dan yang di posko itu lampu kamar mandi selalu mati. Dari awal survei sampai akhir kita mau pulang itu selalu mati. Padahal udah diganti lampunya, udah diganti apa ya bahasanya yang wadah lampunya itu? Apa ya? Fittingan. Iya, fittingan itu udah diganti juga, udah manggil tukang listrik sampai gitu tuh nggak ada yang bermasalah, tapi pasti mati. Tapi sempat nyala. Nyala, abis itu cuma berapa jam doang terus mati. Pasti, dan itu pasti. Dan itu lampu kamar mandi belakang, dan kebetulan kita cuma ada satu kamar mandi. Depan kamar mandi itu tempat kayak wastafel cuci piring gitu. Habis itu dapur. Pasti mati di situ. Dan habis rapat itu banyak ya gangguan-gangguan itu mulai datang. Nah, itu tadi Mbak Bella yang suara orang masak. Apakah semuanya mendengar? Itu berarti ada Bella sama ada keempat teman Bella juga. Berarti 5 orang. Orang yang dengar. Yang deket dapur. Berarti suaranya nggak terlalu keras juga ya kan? Iya. Semuanya nggak dengar. Jadi kayak sayup-sayup kayak orang masak, tapi emang dari dapur kita gitu. Terus waktu kita ada yang masak kah gitu. Nggak ada aroma-aromanya. Nggak ada, cuma suaranya suara aja. ya? Heeh. Nah, udah tuh, terus kayak oh mungkin tetangga sebelah kali, kita mikirnya kayak gitu kan. Udahlah. Terus mulai dari situ tuh banyak gangguan-gangguan, mulai yang dari kita kan emang terus nggak dibolehin cuci baju di kamar mandi. Gitu, akhirnya kita semua kayak laundry gitu kan, karena itu bilangnya nggak boleh ada kegiatan lain selain mandi, dan yang lainnya itu di kamar mandi kayak cuci baju itu nggak boleh di kamar mandi. Iya Mbak Bella, mungkin kalau di sana itu banyak pantangannya ya Mbak Bella. Cuma Betul. kalau di sini boleh itu ada minum, boleh diminum Mbak. Oh ya, ada minum boleh Monggo, diminum. silakan. Iya. Akhirnya pajangan doang mas. Enggak, di sini nggak ada pantangannya. Oh, ada nggak ada pantangan ya? Panas Mbak Bella, hati-hati. Nggak apa-apa, Udah kebal ya. udah kebal. Lanjut ini. Lanjut. Tadi sampai mana ya mas? Oh, nggak boleh boleh ada nyuci. kegiatan, nggak boleh nyuci di kamar Kayak mandi. lagi apa setelah maghrib gitu ya. Iya betul. Itu terus suatu saat itu kebetulan Bella sama temen satu kamar. Jadi Bella satu kamar itu ada empat orang sama Bella. Nah satu kamar itu kita ada di dapur, dan itu udah lebih dari maghrib. Jadi kayak wah lapar nih, bikin mie lah, biasa kan anak-anak posko gitu bikin mie. Terus tiba-tiba kayak ada suara orang mandi dari kamar mandi. Oh kita kira teman-teman kan, oh ada yang mandi kali, soalnya pintunya juga ketutup. Oh ada orang mandi kali, tapi itu jelas banget ada suara air pure gitu. Kayak orang pakai gayung itu Iya, ya. kayak orang mandi bener-bener mandi gitu. Terus tapi kok ini kita dari awal masak
Nyampe selesai, kita juga makan di dapur kan, jadi kayak duduk-duduk di dapur gitu. Sampai selesai kok orangnya nggak keluar-keluar. Tapi suaranya itu kayak ada, nanti hilang, terus ada lagi, hilang lagi gitu. Terus kayak, ih kok lama banget orangnya. Tuh salah satu temen yang lagi sama Bella itu pengen buang air kecil. Terus saya malah kamar mandi satu doang kan, diketok lah sama dia. Siapa yang di dalam, gantian dong, bilang gitu. Tapi kok nggak ada yang nyaut. Dan habis dia ketok itu udah nggak ada suara kayak orang mandi lagi. Terus kan akhirnya kayak, ini orangnya siapa sih? Terus akhirnya digedor-gedor gitu. Nah waktu digedor itu kayak kebuka sedikit gitu loh, nggak kunci, nggak kunci. Kalau dibuka nggak ada orang. Terus gimana? Ya otomatis yang ngebuka itu ngelihat ke Bella sama teman-teman yang lagi duduk, ya kita juga ngelihat ke dia. Kayak kok, tapi nggak ada yang berani ngomong. Itu akhirnya jadi masuk nggak ya tadi yang mau Enggak. airnya? Akhirnya kita semua itu kabur ke kamar. Kayak ayo kabur tapi jangan lari gitu. Akhirnya kabur ke kamar. Udah terus kita diem kan, habis itu diem. Nah, yang gedor-gedor kamar mandi itu besoknya sakit. Karena nahan buang air apa gimana? Bukan, dia jadi kayak demam gitu loh. Tapi nggak tahu padahal sebelumnya itu dia kayak fit aja. Sehat-sehat aja. Iya sehat-sehat aja. Tapi besoknya dia sakit demam. Kurang lebih ya 2 harian lah, 2 hari 3 hari itu dia demam. Terus udah kita ngelupain hal yang itulah. Kita emang nggak cerita ke teman-teman yang lain kan. Takutnya kan emang menimbulkan apa gitu kan. Terus setelah itu ada lagi kayak orang masak lagi. Pokoknya paling sering itu kayak orang masak sama orang mandi. Kayak orang masak, tapi ini semuanya dengar. Semuanya dengar sampai yang cowok-cowok pun dengar. Cowok-cowok lagi di belakang aja sampai keluar karena kayak apa ya? Kayak orang lagi marah tapi masak. Yang tunang gitu. Yang suara wajan sama kayak orang jualan mie tek-tek gitulah. nah, iya benar Ya. yang keras banget kayak gitu Iya. kan. Itu sampai cowok-cowok itu keluar kayak, ini siapa sih yang masak kok berisik banget gitu. Terus waktu dilihat nggak ada. Tapi emang suaranya kedengeran banget dari dapur kita. Semuanya dengar semua ya? Semuanya dengar semua. Makanya waktu cowok-cowok keluar, terus mereka kayak, weh siapa weh gitu kan. Yang cowok-cowok malah kayak gitu. Terus alhasil kita yang dari kamar juga keluar kan, karena si cowok-cowok gitu. Ini yang masak siapa gitu. Ini si masak siapa gitu. Langka lah ngasih masak. Orang dari tadi pada di kamar semua karena capek kan baru selesai program kerja juga. Sing bener gitu. Asli nggak ada. Lihat aja orang di dapurnya juga wajan sama ininya masih di atas kompor, masih biasa aja gitu. Terus kok nggak ada. Terus akhirnya ya udah, terus habis itu kumpul lah kita di ruang tengah ngebahas itu. Akhirnya Bella sama yang teman-teman yang di kamar mandi itu cerita lah terkait hal itu yang itu. Sampai yang teman Bella sakit. Terus ternyata ada teman lain kamar, jadi teman kamar sebelah itu juga ternyata diganggu juga. Sama itu orang masak juga orang mandi. Orang mandi juga, kedengarannya orang mandi. Sampai dia nungguin di depan kamar mandi karena dia juga mau mandi. Terus waktu dibuka nggak ada, sama aja. Udah nunggu lama, sekitar 30 menitan. Padahal emang katanya suaranya jelas banget katanya. Terus suatu hari Bella nggak sengaja ngeliat kayak pintu kamar mandi kebuka sedikit, terus gelap kan. Tapi kan kalau misalnya siang kan masih kelihatan dikit lah, masih kelihatan dikit. Itu kayak ada jadi pintu, kalau kebuka pintu kan langsung kelihatan gitu kan di tembok. Di tembok itu tuh kayak ada bayangan. Jadi kayak rambutnya nggak terlalu panjang sih, mungkin selutut kali ya, tapi ke depan gitu, selutut ke depan. Ya udah di depan pintu kamar mandi pas masuk itu tuh di situ aja berdiri aja. Itu tapi berdiri di situ. Iya, tapi kayak mungkin nggak tahu ya itu kenapa, kayak sekelebat doang. Terus kayak bilang lihat gini matiin, terus Bella kan ngeliat ke teman lagi karena diajakin ngobrol. Terus waktu ngeliat lagi tuh kayak
Jadi kayaknya ada orang, nggak ada gitu. Tuh bilang ngeliat itu. Terus teman Bella juga ngeliat di pojok kamar mandi juga, tapi beda tempat. Jadi kayak pojok yang lain. Di luar kamar mandi. Di dalam. Oh, di dalam. Di dalam. Jadi kayak di atas bak mandinya gitu. Kayak ada apa ya? Pocica gitu. Pocica apa itu? Yang lecok-lecok. Oh, yang namanya pocica. Iya, pocica. Maksudnya kayak Lucu berarti. iya. Ya nggak lucu juga sih. Loncat-loncatnya imut ya. Ya gitu, ada posisi juga. Nah terus ada gangguan lain juga di ruang tamu itu, ada saklar lampu. Jadi tempat saklar lampu itu semuanya ada di ruang tamu. Itu pasti kalau misal tiap malam sekitar jam setengah 12 sampai setengah 1 itu pasti ada suara yang mainan saklarnya, tek 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 tek, tek. Itu suara saklar itu memang dari awal masuk itu udah sering kayak gitu apa? Baru-baru waktu yang setelah banyak kejadian itu jadi sering, dan itu tiap hari pasti. Terus Kita itu taunya karena di situ ada temen yang emang suka nge-game. Di ruang tamu itu emang ada temen yang suka nge-game. Teman-teman ngira itu dia yang mainan saklar kan. Tapi ternyata enggak. Tapi tuh saklarnya itu waktu ya Bella beraniin diri sih sama salah satu temen sekamar itu, beraniin diri buat ngeliat waktu keluar kamar waktu saklar itu bunyi. Dan itu tuh bener-bener bunyi. keluar juga masih bunyi. Keluar juga masih bunyi, tapi cuma berapa kali kayak tek tek, habis itu udah nggak ada suara lagi. Sempat lihat saklarnya nggak gerak gitu nggak? Nah itu dia, nggak dilihat. Tapi emang bener-bener tek tek. Kalau saklar kan Iya, kedengeran kan? nanti ada suara saklar di tak gitu ya. Iya gitu. Terus Terus sempat itu nggak apa, kan banyak kejadian seperti itu, ke lapor ke pemilik rumah atau ke siapa gitu? nah kita sempat lapor ke bapak yang punya rumah kan, bapak sama ibu yang punya rumah. Katanya emang ya itu yang ngebikin orang-orang yang ngontrak itu nggak betah ya karena itu. Diceritakan nggak kenapa bisa seperti itu, apa dahulunya ada? Jadi katanya tuh Sesuatu dulunya apa? itu emang karangan doang sih katanya. Karangan Karangan luas, terus Oh, pohon pisang apa ya? kebun, pekarangan. Iya, pekarangan, bener. Saya kira karangan apa? Karangan. Bukan karangan bunga ya, pekarangan, bener. Sama pohon-pohon pisang, terus ya kayak kebun biasa gitu sih. Terus habis itu mereka bangun rumah, udah jadi. Tapi emang mereka nggak nempatin di situ, karena itu tadi itu emang mereka sengaja buat kontrakan. Itu akhirnya yang posko itu ditempatin sampai berapa? Sampai 45 hari. Akhirnya sampai 45 hari. Iya, sama kita-kita kan? Iya, 45 hari. Karena nggak ada tempat lain lagi. Mau gimana lagi ya? Iya, bener. Padahal udah nggak karuan mungkin ya. Kita udah sampai kayak, aduh gimana nih, kita mau pindah apa ya, apa mau cari kos-kosan apa kontrakan yang lain gitu. Karena kan emang hampir tiap hari kan diganggunya, apalagi kita jadi takut buat ke belakang yang lain gitu kan. Ya ini memang jadi tiap hari digangguin kayak gitu ya. Cuman apa ada gangguan yang lainnya lagi, Mbak Bella? Ya paling suara anak-anak kecil lari-larian di ruang tamu. Itu juga yang lainnya tahu juga. Yang lain tahu juga. Suaranya gimana anak kecil lari-lari itu? Ya anak kecil lari-lari gitu. Kayak lagi mainan Ya, kejar-kejaran gitu. gitu ya. Ya cuma ketawa-ketawa, nggak ada weh-weh-wehnya sih. Kayaknya beda ya, beda culture mungkin ya. Gitu doang sih. Terus ya emang kalau yang anak kecil itu juga, jadi salah satu teman sebelah kamar itu juga ngelihat ada anak kecil. Sempat ada yang lihat juga. Sempat ada yang lihat. Makanya kita percaya kalau memang berarti emang ada nih. Anak kecilnya itu ada berapa banyak? 3 kalau nggak salah. 3. Dan itu cowok semua katanya. Cowok semua. Jadi lari-lari dari belakang, nanti lewat ke ruang tamu terus ke depan. Itu biasanya kalau pas lari-lari itu malam atau Malam pasti. seringnya malam ya? Seringnya malam.
Mungkin siangnya udah tidur, mungkin jadi malamnya. Iya, jadi siangnya tidur kan karena kebanyakan tidur pasti malamnya kebangun gitu. Gitu. Oke, Mbak Bella, terima kasih Sama-sama Mas sudah Robi. berbagi kisah cukup medeni ya. Cukup gede. Mungkin kalau saya yang mengalami itu, mending tidur di rumahnya, yang punya rumah aja nggak di situ. Oh, gitu. Aman. Kayaknya setannya takut ya Mas sama Mas Robi. Saya juga takut. Oke, sedulur Gromit, demikian tadi kisah medeni dari Mbak Bella. Oke, jangan lupa sedulur Gromit untuk like, comment, and subscribe channel ini. Bagi sedulur Gromit yang ingin berbagi kisah medeni, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email ke Grong Gromit. Ya. Oh ya, tidak lupa bagi sedulur Gromit yang sudah mengirim pesan atau memberi saran atau masukan, terima kasih atas masukannya. Kita masih belajar dan terus belajar. Oke, seluruh Gromit, demikian Gromit kali ini. Kembali lagi di Gromit selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.